Assalamualaikum Sobat Football United. Ada beberapa kabar yang ingin gua bahas ya. Langsung aja dari beberapa sumber. Dari Fabrizio Romano, gue ingin ke Fabrizio Romano terkait dengan Marcus Rashford. Ternyata menurut Fabrizio Romano secara internal Barcelona ini masih mempertimbangkan Marcus Rashford sebagai opsi di musim panas. Mereka percaya bahwa Marcus Rashford ini bisa menjadi solusi yang bagus ya, karena dia bisa bermain di posisi nomor 9 dan juga di sayap. Wow, ini menurut gua kabar bagus, dan juga ada hal yang bisa diperjelas dari situasi. Dan Fabrizio Romano, kita tahu ya, Fabrizio Romano ini bukan sumber yang kredibel ya, menurut gua sumber yang jelas Fabrizio Romano ini. Jadi ketika ada kabar yang disampaikan ya ini kebenarannya atau kredibilitasnya tinggi, gue bisa bilang seperti itu. Artinya nomor satu, apa yang gue lihat dari sini bahwa Marcus Rashford dengan apapun keadaan di Manchester United, apa yang diperlihatkan di Aston Villa saat ini, ternyata kemampuan teknisnya masih menjual. Artinya klub-klub besar Eropa berminat. Barcelona ini merupakan salah satu raksasa di Eropa, bukan hanya di La Liga. Dan ketika dikabarkan oleh Fabrizio Romano mereka ini mempertimbangkan Marcus Rashford, artinya ya mereka melihat Marcus Rashford ini punya kapasitas kompetensi permainan yang tinggi. Dan itu adalah faktanya menurut gue dari pemberitaan ini. Dia bisa dilihat sebagai opsi lini serang dari Barcelona. Gue tidak pernah menyangsingkan atau meragukan kemampuan teknis dari Marcus Rashford. Gue berpikir dia pemain yang memiliki kemampuan bagus, talenta sebelumnya juga sangat besar ya. Tapi lebih bagaimana dia ini bisa memiliki karakter yang bagus sih. Artinya dia bisa menjaga keseimbangan ya sebagai pemain sepak bola profesional dan juga kehidupan di luar lapangan, karena ini sangat berhubungan. Sering sekali fokus yang tidak 100% kepada permainan di atas lapangan yang membawa akhirnya Marcus Rashford ini juga tidak bisa menunjukkan penampilan yang maksimal di atas lapangan. Gue juga sering gue katakan di channel ini bahwa gue melihat Marcus Rashford ini bukan sosok seperti pemain-pemain yang bisa mempengaruhi karakter skuad secara keseluruhan dengan karakter individunya. Tidak, tapi dia justru ngikut. Ketika atmosfer klub itu positif, dia akan ngikut ke sana. Ini yang terjadi menurut gue di Aston Villa. Ketika Aston Villa situasi secara keseluruhan ya, atmosfernya ini bisa dibilang positif, ya Rashford juga ikut positif di sana. Ketika situasi di Manchester United musim ini dan juga musim kemarin tidak begitu positif, ya Rashford juga ikut tidak positif begitu. Tapi apakah dengan pindah ke Barcelona ini akan memberi keuntungan atau ini merupakan hal yang positif bagi semua pihak? Gua pikir sih kalau bisa terjadi ya, Rashford akan mendapatkan klub yang juga besar ya, bagus untuk karir dia. Gue selalu berharap yang terbaik untuk Marcus Rashford sebagai bagian dari Manchester United tentu saja. Manchester United juga bisa diharapkan mendapatkan transfer yang bagus ya, angka yang bagus. Dan kalau gue melihat bagi Marcus Rashford sendiri juga bermain di Barcelona, di klub yang lebih solid misalnya, atmosfer juga menurut gue saat ini positif ya. Kalau dibandingkan dengan Manchester United, bisa jadi dia akan menemukan lagi bentuk permainan dengan kapasitas yang tinggi yang pernah didapatkan di Manchester United, yang ditunjukkan di Manchester United di 2 musim yang lalu sih menurut gue ya. Tapi kita lihatnya akan seperti apa. Marcus Rashford sendiri ini sedang menepi ya karena cedera. Oke, kabar lainnya. Nah, ini menarik nih, bagaimana situasi berubah terkait dengan Casemiro. Disebutkan oleh The Sun Football, gue ambil dari MUFC MPB, bahwa kemungkinan Casemiro untuk stay di Manchester United ini sekarang secara serius ya dilihat sebagai sebuah opsi. Ruben Amorim saat ini berpikir bahwa sang gelandang ini memiliki peran yang besar untuk dimainkan dalam situasi membangun ulang klub ya, khususnya dengan pengalamannya dan juga fleksibilitasnya bermain di posisinya di gelandang. Dan ini bisa dilihat sebagai sebuah aset untuk membawa kesuksesan kembali ke Manchester United. Oke, ya Casemiro menurut gue ini merupakan fenomena di mana
dari awal musim ya, bahkan dari musim kemarin dia ini kan mengalami penurunan jika dibandingkan 2 musim yang lalu. Di musim pertamanya dia di Manchester United. Dan secara pendek sih menurut gue ya, cukup singkat waktunya kalau melihat musim ini, karena di awal musim dia tidak tampil oke, bahkan di periode awal dari Ruben Amorim dia banyak di bangku cadangkan, sempat dimainkan tapi tidak ada yang impresif ya. Namun dia menunjukkan menurut gue ketangguhan mental itu dulu, karakternya bermain, pengalaman ada di sana. Dia paham apa yang diinginkan, dia menunjukkan kinerja yang bagus ya, dan didapatkan kepercayaan untuk bisa tampil di atas lapangan, dan itu bisa membuat dia menunjukkan bahwa perkembangan itu ada, nyata. Dan menurut gue begini, setiap kali gue melihat Casemiro disimpan di pertandingan liga ataupun menit bermainnya dibatasi di pertandingan liga, lalu mendapatkan menit bermain yang banyak di pertandingan-pertandingan penting vital di Europa League, baik semifinal ataupun perempat final, ini menunjukkan bahwa Ruben Amorim butuh Casemiro. Jelas itu, perannya sangat vital sekali, bahkan sampai harus diamankan. Nah, sekarang pertanyaannya, akankah Casemiro ini tetap di Manchester United musim depan? Dan apa kira-kira imbasnya ataupun efeknya kalau Casemiro ini tetap stay di Manchester United? Menurut gue, ini merupakan sebuah opsi yang bisa saja terjadi. Gue melihat dari faktor finansial dulu deh ya, bahwa untuk klub mengambil Casemiro, artinya ada gaji yang mungkin harus disepakati oleh kubu Casemiro. Casemiro menerima gaji saat ini tinggi di Manchester United. Artinya kalau ada klub lain yang ingin mendatangkan Casemiro, bagaimana perhitungan gajinya nih? Bisa nggak dia mendapatkan bayaran yang sama dengan di Manchester United, atau paling tidak mendekati sedikit lah. Belum lagi biaya transfer. Ini bukan angka yang sedikit yang harus dikeluarkan ya oleh klub yang berminat terhadap Casemiro. Mempertimbangkan juga nilai gajinya, lalu juga usianya dan lain-lainnya. Prospek visinya itu akan seperti apa dan lain-lain. Ini bukan hal yang mudah. Dan sekarang, kalau seandainya dengan apa yang ditunjukkan oleh Casemiro saat ini lalu diputuskan, dan juga situasi finansial itu tadi ya, tidak ada yang berminat secara jelas misalnya, Casemiro stay di Manchester United. Dia akan melalui kontraknya yang terakhir di Manchester United. Apa kira-kira pengaruhnya bagi Manchester United? Menurut gua, pengaruhnya yang paling dekat adalah bagaimana gerak Manchester United di bursa transfer nanti ini tidak akan besar, tidak akan luas ya. Karena ya beban gaji dalam tanda kutip dari Casemiro ini juga cukup tinggi, dan ini kan memakan budget dari Manchester United. Tapi apakah ini situasi yang buruk misalnya bagi Manchester United? Menurut gue belum tentu. Karena tadi disebutkan ya, bagaimana salah satu peran dari Casemiro adalah senioritasnya dia ya. Bagaimana dia juga dinilai seorang ya yang atau seorang pemain yang memiliki pengalaman dan juga karakter yang bagus. Dan ini penting menurut gue. Gue melihat ya, bukan hanya dari sisi teknis saja yang sering dibahas di mana-mana, tapi gue juga memperhatikan pengaruh misalnya para pemain itu di dressing room, pemain-pemain kunci, mereka sangat penting, dan ini kan sering sekali tidak dilihat, dan mungkin juga tidak kelihatan. Tapi dari berbagai sumber yang gue dapatkan menyebutkan bahwa Casemiro ini merupakan salah satu faktor kunci di dressing room. Salah satu alasan kenapa manajemen Manchester United mendatangkan Casemiro juga dilihat karakternya, pun juga pengalamannya, bahwa bagaimanapun juga Casemiro ini adalah seorang pemenang, seorang champion, seorang juara dari apa yang ditunjukkan di Real Madrid. Ini tidak main-main ya, banyak trofi dan segala macam, dan ini kan datang bukan hanya terkait dengan kemampuan tenis dia di atas lapangan juga, tapi ketika menjadi juara maka ada banyak karakter kuat di sana, dan ini butuh dressing room ini butuh karakter-karakter seperti ini. Dan fakta juga bagaimana Casemiro menunjukkan ketangguhan karakternya ya, dengan apa yang terjadi di musim ini dia bisa bangkit dalam waktu singkat. Ini fantastis sih menurut gue. Ini merupakan hal yang bagus untuk pemain-pemain muda. Nah, itu juga menjadi garis bawah ya, bahwa misalnya pemain seperti Sekou Kone, pemain seperti Toby Collier, pemain seperti Kobbie Mainoo, dan mungkin pemain-pemain seperti Harry Amas, pemain-pemain seperti Leny Yoro, butuh karakter-karakter kuat di dressing room Manchester United saat ini, dan Casemiro bisa memberikannya. Dari situ gue berpikir ya, kalau Manchester United memutuskan untuk memakai tenaga Casemiro lagi untuk musim depan, ya ini bukan sesuatu yang negatif sih, bahkan mungkin ini juga banyak hal positif di sana.
Di samping juga membuktikan ya bahwa dengan apa yang diperlihatkan, staf kepelatihan Manchester United mereka menemukan solusi nih untuk seorang Casemiro. Setidaknya ini berhasil. Memang ada hal-hal yang mesti harus diperbaiki ya, yes itu tetap ada. Tapi jika dibandingkan dengan situasi awal ya ada hal yang bisa diperbaiki, yang bisa dikerjakan. Karena kan tidak mungkin tim kepelatihan Manchester United tidak terlibat, enggak dong. Casemiro dibiarkan kerja sendiri gitu kan, enggak juga. Ya, bagaimanapun juga ini kan tugas dari tim kepelatihan, dan apa yang terlihat saat ini ya tim kepelatihan bisa dikatakan ya menurut gue ya berhasil terkait dengan situasi Casemiro, dan ini bukan tidak mungkin diteruskan untuk musim depan ya. Dan kabar terakhir ini Real Betis, Anthony, presiden dari Real Betis mengatakan tidak ada opsi beli di kesepakatan. Ini adalah peminjaman, hanya peminjaman. Dan ini nampaknya tidak mungkin ya untuk bernegosiasi terkait dengan opsi beli ketika peminjaman ini selesai, kurang lebih seperti itu. Artinya apa? Menurut gua setelah masa peminjaman dengan Real Betis selesai, ya kalau Real Betis berminat terhadap Anthony harus bernegosiasi ulang dengan Manchester United. Fans dari Real Betis ya di sosial media terlihat mereka sangat menginginkan Anthony stay. Anthony menunjukkan hal yang sangat luar biasa di Real Betis. Menurut gua Anthony adalah contoh peminjaman yang berhasil. Bagaimana klub lalu juga kubu Anthony memilih Real Betis sebagai destinasi peminjaman, sukses menurut gua karena dia bisa berkembang, bermain fantastis di sana. Bukan hanya terkait dengan sistem permainan tapi juga lingkungan ya. Nah, sekarang ini menarik nih, apa yang akan terjadi selanjutnya? Presiden Real Betis mengatakan tidak mungkin membeli ya, tidak ada opsi beli di sana. Artinya kalau ingin membeli ya negosiasi ulang. Pun juga kalau ingin meminjam ya negosiasi ulang. Tapi Manchester United gua perkirakan sih lebih ingin untuk menjual Anthony secara permanen ya. Artinya apa? Artinya lagi adalah ini akan menjadi pertarungan terbuka bagi klub-klub yang berminat mendatangkan Anthony. Dan menurut gue, dengan apa yang ditunjukkan di Real Betis, akan bermunculan sih klub-klub yang berminat untuk mendatangkan Anthony nanti di musim panas. Tentu saja ini juga butuh kerja ya, kerja dari manajemen Manchester United, dan yang terpenting juga kerja dari kubu Anthony itu sendiri, agen dari Anthony misalnya ya. Dan di sisi lain ini juga menegaskan menurut gue kemungkinan bahwa untuk Anthony kembali ke Manchester United ini kecil sih menurut gue ya. Gue terkesima sih dengan apa yang ditunjukkan Anthony di Real Betis. Menurut gue ya menunjukkan bahwa sebenarnya dia ini memiliki potensi yang besar kalau ditangani dengan langkah yang tepat, kurang lebih seperti itu. Terima kasih sudah menyaksikan. Jangan lupa like, share, dan juga subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.